Halo, Sobat Setena Garden, selamat pagi. Lama ya saya tidak membuat video. Semoga di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Nah, ini kondisi di tempat saya ini sedang berantakan ya, teman-teman. Ini sedang berantakan. Ini di kandang Stena Garden ini kita sedang melakukan beres-beres terkait dengan kondisi kebun kami. Karena eh, kemarin terdapat beberapa terdapat rembesan air yang ke bawah, sehingga perlu kita melakukan maintain terhadap kondisi kebun saya, sehingga lama sekali, hampir 1 minggu saya tidak membuat video terkait dengan perawatan tanaman-tanaman yang ada di kebun saya. Nah, ini saat ini pun saya belum akan membuat terkait dengan perawatan, baik penggantian media tanam, pemotongan pemotongan eh, aglonema, tetapi ini kita lihat-lihat kondisi keadaan tanaman saya, di mana ini sudah 1 minggu ini saya tidak melakukan perawatan pemberian pupuk ekoenzim. Mungkin hari ini saya akan memberikan pupuk ekoenzim. Nanti saya akan semprot dengan ekoenzim supaya tanaman saya tetap tumbuh dengan subur. Nah, ini saya mampu memperlihatkan keadaan kondisi tanaman saya. Nah, ini di belakang saya ini tanaman-tanaman yang sedang dimuseumkan dari kebun kita. Ini kita taruh dulu sementara di sini supaya tidak mengganggu proses dari perawatan lahan kebun kami. Mungkin itu, mari kita lihat kondisi tanaman di kebun kita ya. Makasih. Nah, ini kondisi tanaman kita selama 1 minggu kita tidak melakukan perawatan ya, teman-teman. Seminggu ini saya sama sekali cuma melihat aja kondisi tanamannya. Saya tidak melakukan perawatan apa, dan terakhir saya melakukan penyiraman itu di hari Selasa malam kemarin. Hari Selasa malam kemarin saya melakukan penyiraman. Seharusnya kan Jumat malam kemarin saya siram, tetapi ini tidak saya siram karena ini kan lantainya itu sedang dibersihkan, teman-teman. Ini sedang dibersihkan, lumut-lumut yang ada di bawah sudah tidak ada. Ini pun lagi dibersihkan dari debu-debu karena mau kita lapisi dengan lapisan anti rembes, snowdrop ataupun aquaproof, supaya nanti tidak mudah mengelupas ya. Nanti kalau ada debu-debu kecil pun nanti kalau kita pasang nanti bisa mudah terkelupas, sehingga ini harus dibersihkan dan benar-benar bersih. Kemarin lantai ini kita sikat juga dengan sikat kawat itu, sehingga menjadi sangat bersih, tidak ada lumut satupun yang menempel, teman-teman. Ini kondisi tanaman kita. Ini semua diangkat, ditaruh di meja.
Nah, kondisinya seperti ini. Ini Harley Quinn saya ya teman-teman, Harley Quinn yang sangat besar, monster Harley Quinn yang saya milikin. Ini besar sekali. Ini kondisinya masih sehat ya, walaupun seminggu ini saya kurang memberikan perawatan, tapi tanaman-tanaman ini tetap tumbuh dengan sehat. Yaitu yang kita harapkan. Inilah manfaat ekoenzim yang kita buat sendiri, kita berikan ke tanaman kita. Saya ulangi lagi, saya tidak memberikan vitamin B1, vitamin atau nik pada tanaman kita. Saya hanya menggunakan ekoenzim aja untuk perawatan tanaman ini. Ekoenzim saya gunakan untuk perendaman setelah pemotongan, dan juga saya gunakan untuk perawatan sebagai pestisida maupun sumber makanan buat tanaman-tanaman kita. Ini ada Alicia. Kemarin ini kan Alicia ini kan mati pucuk teman-teman. Alicia ini pucukan, dan pucukannya itu tidak kembali tumbuh, kemudian tumbuh anakan. Nah, ini sudah sekitar 5 bulan tidak saya ganti media, tapi saya belum sempat mengganti. Nanti kalau kondisi kebun kita sudah beres, nanti kita mulai melakukan penggantian media yang terhadap beberapa tanaman kita yang memang sudah seharusnya dilakukan penggantian media. Ini saya juga punya Angelina. Angelina saya ini kemarin waktu saya tinggal ke Jogja itu daunnya ada yang mulai basah itu. Nah ini. Kemudian setelah saya pulang langsung saya semprot dengan menggunakan ekoenzim dengan kadar 30 ml untuk 1 liter air. Nah ini langsung kering ya. Betapa manfaat ekoenzim itu selain sebagai nutrisi daun dan akar, ini juga bisa digunakan sebagai pestisida organik yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman kita. Bahkan perawatan baby-babyan ini pun saya juga hanya menggunakan ekoenzim ya teman-teman. Saya hanya menggunakan ekoenzim, tidak menggunakan suplemen-suplemen lainnya. Pertumbuhan Harley Quinn saya pun bisa menjadi sebesar ini pun juga kita rawat dengan menggunakan ekoenzim. Nih. Bahkan ini juga Pride of Sumatera kita. Pride of Sumatera kita pun tumbuh subur seperti ini juga dari ekoenzim. Semua tanaman-tanaman saya di sini perawatannya hanya menggunakan ekoenzim ya teman-teman. Tapi ada satu yang kita tambahkan, yaitu antrakol. Itu sebagai pencegahan supaya dia terhindar dari jamur. Walaupun ekoenzim itu kan fungsinya menambah vitalitas dari tanaman, kesehatan, tetapi tidak luput juga nanti bisa ada jamur yang hinggap, walaupun selama ini kita lihat itu sudah sangat jarang setelah kita menggunakan ekoenzim. Nih, Aglonema goldenrod kita kondisinya seperti ini. Ini
yang saya harapkan mempunyai 25 pot golden hope sampai sekarang belum terwujud karena beberapa tanaman saya kemarin ada yang minat sehingga akhirnya saya lepas karena tergoda juga dengan ditawar cukup menggoda sehingga saya lepas. Pada awalnya saya ingin menyimpan tanaman ini sampai 25 pot indukan. Semoga nanti terwujud karena ini pun satu pot ini sudah terdiri dari 3 rumpunan dan anaknya pun daunnya nih sebesar ini. Daunnya besar sekali, lebih besar daripada induknya. Nih. Tapi kalau rumpunan seperti ini, batang dari aglonema, daun, maksudnya tangkai daunnya itu akan menjadi lebih panjang ya teman-teman, jika dibandingkan dengan tanaman tunggal. Nih, ini kan tanaman tunggal yang tidak terhalang matahari sehingga tangkainya itu pendek-pendek teman-teman. Tetapi kalau untuk tanaman yang terhalang oleh induknya, tangkai daunnya itu akan menjadi lebih panjang karena dia mencari sinar matahari sehingga secara otomatis tangkai daunnya itu akan lebih memanjang terlebih dahulu. Nah, itulah kenapa banyak dari penghobi aglonema itu setelah ada anakan itu sering dilepas anakannya itu supaya tumbuh dengan cantik. Nah, tapi saya ini tujuannya adalah untuk mendapatkan indukan secara cepat. Jadi saya akan memotong ini nanti kalau sudah cukup besar batangnya, sehingga nanti dia akan cepat menjadi indukan ya teman-teman. Jadi saya tidak potong waktu anakan kecil itu, karena tujuan saya bukan untuk saya lepas dengan cepat, tetapi untuk mendapatkan indukan. Nah, kenapa saya tetap tidak lepas ini anakan-anakan yang ada di pot-pot aglonema golden hope saya. Biarkan dia tumbuh dulu menjadi lebih besar, baru nanti kita lepas. Nih, daunnya aja sudah pinkish, ngeping-ngeping sekali ya teman-teman. Ini daunnya pink. Nih, golden hope di tempat kami itu arahnya lebih ke pink, lebih cantik. Nah, ini mungkin efek juga karena kebutuhan nutrisinya terpenuhin, atau mungkin juga karena kondisi kandangnya ya, cukup udaranya, cukup sinarnya, sehingga warnanya menjadi seperti ini, warnanya menjadi cakep. Semoga hari ini panas sampai sore sehingga proses untuk pelapisan lantai ini segera selesai. Semoga seminggu ke depan tidak turun hujan dulu ya teman-teman. Nah, ini saya juga punya aglonema yang cukup rare, yaitu Stella teman-teman. Ini ada aglonema Stella. Ini batangnya udah tinggi. Untuk mempercepat pertumbuhan akar, ini saya cangkok teman-teman. Saya cangkok. Ini saya cangkok mungkin sudah sekitar 3 mingguan. Mungkin kita tunggu 1 bulan lagi supaya akarnya lebih panjang, lebih tumbuh banyak akar lagi, supaya nanti kalau kita potong sudah tidak menghambat pertumbuhan daunnya supaya tetap besar.
Ini saya juga punya Aglonema arini, ada satu, 2, 3, 4, 5 Aglonema arini yang sudah dewasa-dewasa. Ini saya juga targetnya mempunyai beberapa anakan aglonema ini. Memang saya targetnya itu dari anakan-anakan ataupun dengan pemotongan eh, pemotongan batang tapi dengan membawa akar yang cukup supaya nanti kalau setelah dipotong itu indukannya itu tetap bisa dipandang mata, bisa tetap indah. Soalnya kalau kita potongnya kejem tanpa akar, nanti eh, daunnya itu menjadi tidak indah seperti ini. Saya mempunyai jatayu merah yang saya beli, tapi sepertinya waktu itu dulu pemotongannya itu ekstrim, mungkin hanya membawa akar satu atau dua, sehingga daunnya itu mengecil dan bunganya itu tumbuh terus-terusan. Bunga itu bisa menjadi pertanda kalau dia sudah menjadi induk ataupun pertanda karena dia stres ya teman-teman. Kalau ini itu pasti karena stres, karena dia baru dipotong eh, dengan akar cuma dua. Waktu saya beli itu saya bongkar itu cuma ada akar dua atau tiga, itu pun pendek-pendek. Tapi setelah kita rawat kondisinya ini sudah batangnya sudah agak tinggi. Nah ini tidak akan saya potong mengejar anakan, tidak mengejar tanaman baru dengan cepat, tetapi ini saya ingin membesarkan dulu supaya dia tumbuh besar, tumbuh sehat dulu, baru nanti kita tunggu anakannya. Seperti itu. Nah, ini kemarin aglonema asri merah saya ya, teman-teman. Ini kondisinya asri merah saya. Ini daun barunya ini sedikit mengecil karena dia tumbuh bunga. Nah, kalau ini tumbuh bunga ini bukan karena stres ya, teman-teman. Ini karena memang sudah indukan, sudah dewasa, udah kondisinya aja seperti ini. Dari saya beli itu daun kecilnya itu baru lepas dua, itu karena terpendam dalam. Saya pendam dalam supaya dia akarnya menjadi lebih banyak dan ini pun tumbuh dengan baik. Ini saya apa saya tunggu sampai dia nanti beranak. Daunnya aja segini teman-teman, besar sekali daunnya. Ini hanya kita rawat dengan nekoenzim juga teman-teman. Ini kita rawat dengan nekoenzim seminggu sekali. Sebenarnya kalau dengan dosis kecil pun teman-teman bisa memberikan nekoenzim seminggu 2 kali ya. Tapi karena saya keterbatasan waktu, bisa memberikan nekoenzim untuk daun itu cuma 1 kali, hari Sabtu atau hari Minggu. Karena hari-hari biasa itu kan saya kejar kerja. Jadi saya tidak bisa memberikan nekoenzim untuk daun. Nekoenzim untuk daun itu hanya bisa bermanfaat dengan baik itu kalau kita berikan pada pagi hari sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 10. Kalau kita berikan di malam hari itu tidak memberikan manfaat ya teman-teman, karena apa? Karena ya proses fotosintesis itu kan terjadi di pagi hari ya. Stomata-stomatanya itu sedang terbuka, menyerap makanan, sari-sari makanan yang ada. Jadi alangkah baiknya itu dilakukan penyemprotan nekoenzim di pagi hari. Makanya saya bisanya cuma seminggu sekali. Nah, ini juga aglonema dol. Ini kocindol saya. Ini juga saya rawat dari 4 daun. Sekarang sudah tumbuh besar. Ini saya pengen juga menjadi indukan di kandang Stena Garden ini ya teman-teman.
Kocindol ini, eee, daunnya itu sangat kekar, jadi cakep banget. Nah ini, sayang sekali kalau kita potong-potong kalau kocindol itu. Ini kita rawat aja, kita jadikan indukan, indukan yang indah. Jadi kita, bisa menikmati tanaman kita ya. Kita tidak mengejar untuk mendapatkan banyak anakan, tapi kita, eee, kejar anakan-anakannya saja. Kecuali batangnya sudah sangat tinggi dan rawan patah, jadi kita memang harus untuk melakukan pemotongan atau pengangkatan. Itu, teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan, ini kondisi tanaman saya juga, eee, terlihat cukup, cukup cantik. Ini kemarin habis saya, potong, saya pendekin batangnya, saya ambil anakannya, tapi anakannya sudah nggak ada di saya ya, anakannya sudah, lepas terbang entah kemana kemarin saya lupa. Ini daunnya sempat mengecil karena memang akarnya kurang banyak waktu itu, tapi ini sangat sehat. Lihat aja daunnya ya, daunnya itu mengkilap, daunnya itu hijaunya hijau sehat, eee, pink-nya, merahnya itu juga sangat indah. Ini pertanda tanaman kita ini tercukupi kebutuhan nutrisinya dan, udara dan cahayanya itu juga cukup. Mungkin itu saja, sharing hari ini ya teman-teman. Ini kondisi kebun kami masih berantakan, nanti butuh penataan ulang lagi. Semoga nanti, minggu depan saya sudah bisa membuat video terkait dengan kondisi terbaru dari, kandang, eee, Stena Garden ini ya teman-teman. Semoga, eee apa yang saya sampaikan dalam video-video ini, yang saya upload di channel Stena Garden cukup membuat, inspirasi bagi teman-teman penghobi aglonema yang lain. Saya berangkat dari, 1, 2 tanaman dan akhirnya tumbuh berkembang menjadi begini banyak teman-teman. Saya mengumpulkan tanaman ini, beranak pinak dari tahun 2017 sampai sekarang sehingga menjadi, penuh seperti ini. Tanaman ini tidak instan, saya merawat hampir semua tanaman yang saya rawat itu berasal dari 3 daun, 4 daun. Saya hampir tidak pernah membeli tanaman yang sudah besar. Satu tanaman yang saya beli sudah, besar atau sudah rumpunan itu adalah Harlequin yang monster ini teman-teman. Harlequin monster ini dulu saya beli dengan harga 800.000 dengan 5 rumpunan yang sudah besar. Tapi ini tidak saya potong-potong, tetap saya pelihara sampai besar ya teman-teman. Nah itu, eh, kondisi update dari tanaman saya. Semoga teman-teman terinspirasi. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung kami di channel Stena Garden, supaya kami tetap semangat untuk membagikan video-video inspiratif terkait dengan hobi aglonema dan perawatan aglonema secara mudah dan sederhana. Tidak perlu ribet untuk melawat aglonema. Mungkin itu saja, terima kasih. Dukung kami dengan, melakukan subscribe, komentar, supaya kita tetap bisa berbagi cerita, dan like. Terima kasih.